Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza, berasal dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai kontribusi Ibnu Khaldun dalam pengembangan ilmu sosial, di mana saya akan membahas mengenai siapa sih Ibnu Khaldun dan bagaimana latar belakangnya. Lalu apa saja konsep dan pemikiran Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan ilmu sosial, dan sejauh mana kontribusi Ibnu Khaldun mempengaruhi ilmu sosial modern. Teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, pernahkah kalian terpikir, siapa sebenarnya yang pertama kali mengembangkan teori sosiologi? Sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab Auguste Comte atau Emile Durkheim dari Eropa. Tapi, tunggu dulu. Ternyata ada seorang jenius muslim dari Afrika Utara yang sudah mengembangkan teori-teori sosial revolusioner berabad-abad sebelum para sosiolog Eropa lahir. Nah, di pembahasan ini, kita akan mencari tahu siapa sih Ibnu Khaldun dan bagaimana latar belakangnya. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abdul Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun, lahir pada tanggal 27 Mei di Tunis, Afrika Utara pada tahun 1332. Beliau hidup di masa yang sangat menarik, era ketika peradaban Islam sedang mengalami pergolakan besar. Bayangkan, beliau menyaksikan langsung kejatuhan kekuasaan di Spanyol, konflik antara dinasti di Afrika Utara, dan berbagai perubahan politik yang dramatis. Namun teman-teman, tahukah kalian hal inilah yang membuat Ibnu Khaldun istimewa? Alih-alih hanya menjadi saksi pasif, beliau justru terjun langsung ke dalam kancah politik. Beliau bekerja sebagai hakim, diplomat, bahkan menjadi penasihat raja. Pengalaman inilah yang memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kekuasaan bekerja. Dan yang paling menakjubkan, karya masterpiece-nya Al-Muqaddimah diselesaikan hanya dalam 6 bulan. Wah, itu seperti menulis ensiklopedia sosiologi dalam waktu setengah tahun. Incredible, bukan? Al-Muqaddimah ini merupakan karya klasik yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan, baik filsafat, sejarah, sosiologi, ekonomi, teologi, geografi, dan bahkan mistik. Di mana dalam karyanya ini Ibnu Khaldun membahas teori sejarah dan metode penelitian serta memaparkan pandangannya tentang peran faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik dalam membentuk peradaban manusia, termasuk memperkenalkan konsep asabiyah atau semangat kebersamaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep dan pemikiran utama Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu asabiyah, di mana sebuah konsep yang akan mengubah cara kalian memahami mengapa ada kelompok yang kuat dan ada yang lemah. Menurut Ibnu Khaldun, asabiyah menjadi kekuatan penggerak utama dalam pembentukan dan perkembangan peradaban manusia. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling bergantung, sehingga solidaritas dan kerukunan antar manusia menjadi fondasi perkembangan peradaban. Contoh sederhananya yaitu, pernahkah kalian perhatikan mengapa tim sepak bola tertentu bisa kompak luar biasa, sementara tim lain yang pemainnya lebih berbakat justru mudah berantakan? Nah, disitulah kita melihat kekuatan asabiyah atau konsep solidaritas sosial, di mana Ibnu Khaldun mengatakan
Ketika sebuah kelompok memiliki asabiyah yang kuat, mereka bisa mengalahkan kelompok lebih besar dan lebih kaya, tapi asabiyahnya lemah. Konsep yang kedua yaitu siklus peradaban atau Tashri' al-Umran. Ini dia teori yang paling mind-blowing, teori siklus peradaban, yang menjelaskan mengapa peradaban naik turun seperti roda yang berputar. Ibnu Khaldun berkata, setiap peradaban pasti melewati 4 fase. Yang pertama, lahir, yang kedua, tumbuh, yang ketiga, berkembang, dan yang terakhir itu mati. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fase tersebut. Nah, yang pertama, fase kelahiran. Dimulai oleh kelompok nomaden yang keras, punya asabiyah kuat dan semangat juang tinggi. Mereka biasanya datang dari daerah pinggiran dan menaklukkan peradaban kota yang sudah lemah. Lalu fase kedua, pertumbuhan. Mulai membangun institusi, mengembangkan sistem pemerintahan, dan menciptakan kestabilan. Dan fase ketiga, puncak kejayaan. Mencapai kemakmuran maksimal, seni dan ilmu pengetahuan berkembang pesat, tapi asabiyah mulai melemah karena hidup terlalu nyaman. Fase terakhir atau fase keempat, keruntuhan, kemewahan berlebihan, korupsi merajalela, asabiyah hilang, dan akhirnya ditaklukkan oleh kelompok baru yang lebih kuat. Kemudian siklus ini berulang lagi, seperti hukum alam yang tidak bisa dihindari. Konsep ketiga yaitu konsep Al-Umran, yaitu teori tentang dua jenis peradaban manusia. Ibnu Khaldun membagi peradaban menjadi dua. Yang pertama, Umran Badawi atau peradaban nomaden. Contohnya, hidup keras, sederhana, tapi punya asabiyah super kuat, seperti suku Mongol yang bisa menaklukkan Cina atau suku Arab yang menaklukkan Persia dan Bizantium. Lalu, moral tinggi, disiplin ketat, dan tahan banting. Yang kedua, Umran Hadari atau peradaban kota. Contohnya itu kompleks, maju, punya teknologi canggih, seni dan ilmu pengetahuan berkembang pesat, tapi asabiyahnya lemah dan mudah terpecah belah. Nah, yang jenius dari Ibnu Khaldun adalah insight ini. Peradaban kota yang maju justru rentan ditaklukkan oleh peradaban nomaden yang sederhana. Kenapa? Karena kemewahan membuat orang lemah, sementara kesulitan membuat orang kuat. It's like the ultimate plot twist in the story of civilization. Konsep keempat yaitu ekonomi dan pembagian kerja. Ibnu Khaldun juga punya teori ekonomi yang berbeda dari Adam Smith. Kalau Adam Smith bilang ekonomi didorong oleh tangan tak terlihat dan kepentingan individu, Ibnu Khaldun punya pandangan yang lebih holistik. Bagi beliau, aktivitas ekonomi yang sehat harus didasarkan pada asabiyah, solidaritas sosial. Pembagian kerja bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal kebersamaan dan saling membantu. Yang menarik teman-teman, beliau sudah bicara tentang konsep yang sekarang kita kenal sebagai ekonomi berkelanjutan. Beliau menekankan bahwa kemakmuran harus seimbang, tidak boleh mengorbankan nilai moral demi keuntungan material. Dan ini insight yang sangat modern. Pemerintah punya peran penting dalam mengatur ekonomi, bukan sekedar membiarkan pasar bebas berjalan tanpa kontrol. Nah, konsep yang kelima atau yang terakhir yaitu konsep metodologi sosial. Ibnu Khaldun mengembangkan metodologi ilmu sosial yang sistematis dan empiris dalam menganalisis fenomena kemasyarakatan. Ia membagi ilmu pengetahuan menjadi dua kategori, ilmu agama yang berkaitan dengan studi Al-Quran dan ilmu non-agama yang mencakup studi tentang fenomena sosial dan alam. Pendekatannya dalam sosiologi menggunakan observasi langsung, analisis historis, dan perbandingan lintas budaya untuk memahami pola-pola sosial dan hukum-hukum kemasyarakatan.
Metodologi ini memungkinkan Ibnu Khaldun untuk merumuskan generalisasi tentang perilaku manusia dan dinamika sosial yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks sejarah dan geografis. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kontribusi Ibnu Khaldun mempengaruhi perkembangan ilmu sosial modern. Nah, di sini pasti orang bertanya-tanya, apakah pemikiran jenius ini benar-benar berpengaruh? Jawabannya iya, teman-teman. Di dunia Islam, karya Ibnu Khaldun menjadi referensi utama para sejarawan dan pemikir selama berabad-abad. Sejarawan Turki Utsmaniyah menggunakan teorinya untuk memahami dinamika kerajaan mereka. Emil Durkheim, yang dianggap sebagai pelopor sosiologi modern, punya teori solidaritas sosial yang sangat mirip dengan konsep asabiyah Ibnu Khaldun. Bahkan, beberapa sarjana barat mengakui Ibnu Khaldun sebagai the real father of sociology. Dan yang paling keren, teman-teman, teori-teorinya masih digunakan hari ini. Para peneliti masih menggunakan framework Ibnu Khaldun untuk menganalisis kebangkitan dan kejatuhan negara-negara modern. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah semua ini masih relevan di era modern seperti sekarang? Jawabannya iya. Contohnya seperti fenomena startup dan unicorn. Banyak startup yang dimulai oleh tim kecil dengan asabiah kuat berhasil mengalahkan perusahaan besar. Ini persis seperti teori Ibnu Khaldun tentang kelompok nomaden yang mengalahkan peradaban kota. Yang kedua, media sosial dan solidaritas digital. Konsep asabiah sekarang berkembang menjadi tribal digital, komunitas online yang punya ikatan kuat dan bisa mempengaruhi politik dan ekonomi global. Gimana teman-teman? Sangat luar biasa kan? Teori yang dibuat 700 tahun yang lalu masih sangat relevan di era modern seperti sekarang ini. Nah, teman-teman, setelah menjelajahi latar belakang, konsep dan pemikiran, serta kontribusi Ibnu Khaldun dalam pengembangan ilmu sosial, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, jangan pernah meremehkan kekuatan observasi dan analisis kritis. Ibnu Khaldun membuktikan bahwa dengan pengamatan yang teliti dan pemikiran yang mendalam, kita bisa menemukan truth yang fundamental tentang kehidupan manusia. Yang kedua, pentingnya asabiyah atau solidaritas sosial. Di era individualistik ini, kita perlu ingat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kekuatan sejati datang dari kemampuan bersatu dan bekerja sama. Ketiga, nothing lasts forever. Setiap peradaban, setiap kekuasaan, setiap kejayaan punya siklus. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari sejarah untuk membuat keputusan yang lebih baik. Keempat, ilmu pengetahuan tidak mengenal batas. Ibnu Khaldun membuktikan bahwa jenius bisa muncul dari mana saja dan kapan saja. Yang penting adalah keingintahuan, keberanian untuk mengamati, dan komitmen untuk mencari kebenaran. Yang terakhir, legasi yang sejati adalah kontribusi kita untuk peradaban manusia. Ibnu Khaldun telah tiada lebih dari 700 tahun yang lalu, tapi pemikirannya masih hidup dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. So, pertanyaan untuk kalian, apa yang akan menjadi legasi kalian? Apa kontribusi kalian untuk peradaban manusia? Remember, setiap orang punya potensi untuk menjadi Ibnu Khaldun di bidangnya masing-masing. Yang dibutuhkan hanya keberanian untuk mengamati, berpikir, dan berkontribusi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kontribusi Ibnu Khaldun dalam pengembangan ilmu sosial. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum.